Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai yang juga pakar hadis asal Sumatera Barat, Ustadz Al-Arrazi Hashim, atau yang lebih dikenal Buya Ar-Razi, punya pandangan menarik tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Dalam satu kajiannya, Buya Ar-Razi mengatakan bahwa Imam Mahdi besar kemungkinan muncul dari Indonesia. Namun soal kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Banyak pemikiran tentang akhir zaman saat ini, di mana semuanya sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Maka muncullah istilah Al-Mahdi Al-Muntazar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Di manakah dia berada, dari manakah dia berasal, bangsa apakah dia, atau suku apakah dia? Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan secara eksplisit tentang Imam Mahdi. Tetapi umat Islam beruntung punya sumber ilmu kedua, yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi. Ada dua sumber paling apik menjelaskan masalah ini, yaitu Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usul Imam Mahdi yang derajat hadisnya Hasan. Nabi SAW bersabda, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tidak perlu iri karena itu nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmizi menyebutkan, Aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Dalam hadis At-Tirmizi disebutkan, Ahlul Baitku atau Itrahku. Untuk diketahui, pewaris Nabi itu ada dua, yaitu para ulama pewaris para Nabi dan para habaib atau sayyid atau syarif. Maka kita wajib menghormati mereka. Meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan pernah menanyakan nasab mereka. Pertanyaannya, jika Al-Mahdi disebut sebagai keturunan Rasulullah, maka keturunan Rasul yang terbanyak di manakah saat ini? Untuk diketahui, para ahli nasab seperti Robitoh Alawiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, hampir semua sepakat zuriyah Nabi atau keturunan Nabi itu terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, Uzbekistan, Cina, Mesir sampai ke Maroko. Rasulullah SAW bersabda, semua nasab terputus kecuali nasabku. Kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika di dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia, tapi sifatnya global. Jika bumi dipenuhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Apakah muncul dari Indonesia? Jika melihat persentasi jumlah habaib di dunia, maka Indonesia salah satu yang terbanyak. Tetapi kita tidak boleh memastikan sepenuhnya, karena rahasia ini ada di tangan Allah. Sekarang coba kita lihat, mulai dari ujung Aceh, Medan, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura, Betawi atau Jakarta, sampai ujung Banyuwangi, hingga ke Lombok dan Ambon, bertebaran keturunan Nabi Muhammad. Jumlahnya mengejutkan sekali. Lebih banyak daripada yang ada di tanah Arab. Bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman, justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Ini adalah kalkulasi ilmiah, tapi jangan tanya kapan, itu bukan urusan kita. Kabar baiknya, jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Al-Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Demikian penjelasan singkat Buya Ar-Razi tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun perlu diingat, paparan ini sekedar prediksi, hasil analisa. Hakikat sebenarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.